Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tapi kemana? Apa namanya wali murid? Kenapa? Apa teman yang sering nggak masuk Pak? Enggak masuk. Ya, 1 minggu cuma masuk sekali. 1 minggu cuma masuk 1 kali itu dari minggu mas. Nggak pasti Pak. Oh pasti. Alasannya kenapa? Nggak tahu sih Pak. Katanya sih apa? Pamit. Apa pamitnya itu berangkat sekolah? Nah, bukan nyampe sekolah. Tapi nggak nyampe sekolah. Orang tuanya tahu. Nggak tahu. Enggak tahu. Jangan ditiru ya seperti itu ya. Ingat kalian sekolah ditiru nggak free, nggak gratis, gitu ya. Manfaatkan dengan bayar, gitu ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, silakan mohon di antara kalian semua silakan berdiri di Mas Gabra. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Saya mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini ya? Siap. Oke, perang kompak, kita ulang lagi. Sudah siap ya mengikuti pelajaran hari ini ya? Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Belum siaga. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya tes dulu ya. Ahmad Dirga Prasetyo, Ahmad Maulana, Ahmad Charles Wijaya, Alfian Zain, Ananda Dwi Septian, Andrian Firmansyah, Danang Lesmana, Firza Tumpol, Karim Garevia, Jeremia M. Iqbal, Muhammad Alfitur Bid, Muhammad Taufik Hidayatullah, Muhammad Subhan Hidayat, Muhammad Raka Maulana,
Ya Naufal Rilfarian Rifki Mukian Rio Dwi Ade Rossi Alfa Syahrul Hidayat. Oke, lengkap berarti ada 21 anak ya. Bulan ini sudah jika terkait ini pertahankan jangan sampai tidak masuk. Oke. Oke, selanjutnya di sini tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang pembuatan desain atau project. Kalau kemarin kan problem permasalahan, ya kan? Nah, untuk mengulas materi yang kemarin, ya saya ulang lagi. Untuk mengulas materi yang kemarin, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap kalian apakah masih ingat atau tidak terhadap materi yang kemarin. Oke ya? Oke ya, masih ingat ya? Masih ya? Oke. Kita coba di sini. Kemarin kita membahas tentang apa? Desain kemasan manfaat desain dan jenis-jenis desain kemasan, ya kan? Hingga nanti ini durasinya agak dipercepat karena nanti kalau kalian membuat sesuatu ya kalau alat sudah disiapkan bawa guling semua kan? Guling, penggaris, lem, PowerPoint ya nanti jangan lupa tugasnya itu nanti penilaiannya adalah 1. Kesesuaian produk, 2. Ukurannya sesuai atau tidak, 3. Rapi atau tidaknya produk yang kalian buat nanti, gitu ya. Nanti kalau sudah selesai seperti biasa nanti presentasikan di depan sambil produk yang kalian buat nanti. Terus setelah itu sesi kedua yaitu adalah sesi tanya jawab, gitu ya. Untuk mengulas materi yang kemarin, saya punya beberapa pertanyaan kalau ada yang masih ingat atau tidak. Komponen utama suatu produk adalah, ayo siapa yang bisa? Oke, silakan Rosi. Desain kemasan. Mantap ya. Desain kemasan. Wah, pinter. Kalau kamu di mana kalau Desain kemasan. Oke, betul. Jawab produk banter ya. Pahit. Jelaskan apa yang dimaksud dengan consumer affluence. Oke. Coba silakan dijawab. Konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestasi dari kemasan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Oke, berarti masih ingat ya materi kemarin ya, gitu ya. Nah, nanti hari ini kita akan kita bahas dulu, kita lanjutkan dari materi berikutnya. Ya, seputaran tentang desain kemasan, tapi ingat nanti KPB-nya atau tugas untuk kelompok setiap kelompok itu adalah pembuatan project. Paham ya? Oke. Saya bisa minta tolong satu untuk di depan. Oke, silakan. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok A dulu ya. Jangan lupa A, B, C, D. Oke, kita mulai dari kelompok A. Oke, kita lanjutkan sampai kemarin ya. Di sini syarat-syarat dalam membuat kemasan yang baik. Oke, silakan kelompok A. Siapa yang mau membaca? Oke, silakan. Gimana? Baca nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu. Ya. Harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap bersih. Oke, terus? Kedua, harus melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran atau cahaya. Tiga, mudah untuk dibuka atau ditutup, mudah ditangani serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Distribusi itu apa menurut kalian?
Distribusi mengangkat barang. Istilahnya distribusi itu adalah didistribusikan, kayak dibeliin gitu ya. Oke, lanjut teman. 4. Efisien dan ekonomis khususnya selama proses pengisian produk ke dalam kemasan. Ya, lanjut. 5. Harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Nah, berarti kan intinya kan jangan sampai kalian itu buat desain itu merepoti konsumen. Dua kangelan. Apa contohnya? Mereka ya, beli barang yang cowili ada yang komoditi. Dua kangelan. Contoh ya, di Jepang itu kalau mau buang sampah itu bayar, tergantung besar kecilnya sampah yang kalian buang. Ya kan? Kalian mau buang kasur misalnya, nah itu biayanya juga semakin banyak. Dan repot toh, untuk barang serahkan dulu dibuang lain. Jepang itu biasanya tuh kondisi kayak membagi layar dulu, gitu ya. Kalau mau buang itu harus bayar. Makanya buat kemasannya ramah lingkungan, mudah dibuang dan lain-lain, gitu ya. Hal-hal yang seharusnya ada atau tercantum dalam label produk makanan adalah satu, jelas nama produknya. Kalau istilah kalian itu dalam manusia itu duwe jeneng, nama. Ya kan, setiap benda di dunia ini pasti ada namanya. Ada nggak yang ada namanya di dunia ini? Ya? Nggak ada kan? Pasti ada salah kok makanan, ya kan? Oke, next lanjut. Cap, ya, cap atau cap atau trademark juga ada, atau merek dagangnya, ya kan? Itu yang menunjukkan bahwa dia itu punya perusahaan mereknya ini, misalnya kayak saya sebut saja pasti kayak misalnya roti, ya kan, Kristen bread dan lain-lain, gitu ya. Paham ya ini ya? Oke, lanjut. Nah, ini sih kata bocor, ya benar. Ya saya sebutkan tadi kan, komposisi atau daftar bahan yang digunakan itu tidak pernah kalian baca. Boleh sekali-kali kalau iseng-iseng itu bacaan kamu beli sesuatu dibocorin, nganggur nggak apa-apa, nggak masalah. Siapa tahu itu jadi inspirasi kalian. Oh ternyata komposisi ini mau coba, ya kan? Kalau kalian mencoba komposisi yang ada di situ, kira-kira berhasil apa enggak? Ya kan? Gagal pasti. Kenapa? Sudah saya katakan dulu. Kalian mencoba segala sesuatu yang baru pertama kali pasti ya itu yang namanya belajar. Ngerti ya? Nah, silakan kalian berkelompok. Ini kan sudah berkelompok semua kan ya? Sudah berkelompok. Silakan kalian perhatikan, kalian analisis video contoh dari saya. Nanti saya bagikan LKPD ke kalian berupa lembaran, ya. Nanti kalian buat sesuai apa yang kalian lihat di depan. Ini contohnya toh, ya, buat kreasi kalian seperti apa. Ingat saya tadi bilang bentuk penilaiannya itu adalah satu, kesesuaian, ukuran, kerapian, ya, seperti itu. Nah, sampai melihat KP itu akan mempengaruhi penilaian kalian. Gitu ya. Jangan lupa kalau sudah seperti nanti dipresentasikan. Oke, sekarang silakan yang paling. Perhatikan ya, sambil dianalisis. Setiap kelompok dibagi anggotanya, ketuanya membagi anggotanya. Assalamualaikum, jumpa lagi di Lagu Ibu Aja. Di video kali ini, kita akan membuat beberapa contoh kemasan yang bisa kalian pergunakan. Ini ramah banget untuk lingkungan dan tentunya murah-meriah. Kemasan ini bisa digunakan untuk kentang goreng atau untuk burger dan lain-lain. Penasaran cara buatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai. Bahan yang digunakan di sini ada kertas nasi atau kertas minyak seperti ini. Lalu di sini kita menggunakan juga lem, pulpen. Selain itu juga kita butuh gunting. Pertama kita ambil satu lembar kertas minyak atau kertas nasi, lalu kita lipat kedua sisinya seperti ini. Lebihannya ini kita potong. Setelah itu berbentuk segitiga
belok samping, serahkan sama rata. Sebelahnya juga. Nah, kalau udah seperti ini, atasnya itu kita buka, terus kita ambil, lalu kita tekuk ke bawah, setelah itu kita staples. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian kita kasih stiker thank you. Ini bisa kita gunakan sebagai bungkus untuk kentang goreng, ataupun burger juga bisa ya teman-teman. Bahkan gorengan lainnya juga bisa. Agar lebih cantik, ujungnya aku bentuk bungkus seperti ini. Nah, ini dia hasil kemasan yang kita buat. Mudah bukan, dan juga menghemat biaya yang pastinya murah meriah dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Sampai di sini dulu ya, ini cara membuat bungkusan makanan dari dapur ibu aja. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian. Dari tayang video tadi, saya kirim linknya di grup kalian. Kalian buka linknya, setelah itu kalian kerjakan menurut dengan selera kalian. Jelas ya? Jangan lupa nanti dikasih jangan polosan ya. Sampai ada yang polosan dikasih motif atau seperti apa terserah kalian ya. Ini lembaran LKPD-nya. Silakan seperti biasa ketua kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Ya, kasih ya. Dipahami dulu, dicermati dulu kalimatnya. Ada 2 lembar. Lembar pertama langkah-langkah pembuatannya, yang nomor 2 adalah bentuknya, ukurannya. Kalian setelahkan semuanya, nanti pokoknya dibagi menjadi beberapa. Satunya membuat kemasannya, satunya lagi mengerjakan LKPD-nya. Biar sama-sama jalan, oke? Silakan. Ya, ditulis nama kelompoknya, pelakunya, ketuanya siapa, sekretaris, anggota. Ingin pemicu itu. Nah. Gimana? Oh, tak gambar di nomor 2. Ini kan langkah-langkah membuat jenis kemasan toh. Nah, gambarnya di sini. Nah, kemasan sederhana untuk suatu produk. Kamu gambar, kamu kasih ukuran. Ya. 2. Kurang buka ini. Ini bikin apa ya? Bisa kita mulai ya untuk presentasi ya. Baiklah, waktu habis. Meja semua sudah bersih semua. Oke, kalau sudah, kelompok A silakan membawa hasilnya untuk ke depan.
Seperti biasa, salam ya. Udah, kelompok yang lain silakan pertanyaan untuk presentasi ke teman kalian, tolong disimak, nanti tolong berikan tanggapan atau respon, oke ya? Oke, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A. Tak ciri tak apa? Speednya tak aku rendahkan dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A mau presentasikan Hasil hasil dari diskusi kami. dari diskusi kami. Langkah-langkah dalam membuat desain kemasan. Jawablah berdasarkan fungsi kelompok. 1. Menentukan tujuan desain. Pertama-tama perlu mengidentifikasi tujuan utama dari desain kemasan. 2. Penelitian dan analisis pasar. Langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian pasar untuk memahami target audiens Anda dan pesaing pasar. 3. Membuat paduan merek. Jika Anda belum memiliki paduan merek yang jelas, penting untuk membuatnya terlebih dahulu. 4. Mengidentifikasi fitur produk paling karakteristik unik produk Anda dan kemasannya. Sudah cukup. Selesai. Presentasikan hasilnya silakan. Ini adalah desain. Ayo silakan ngomong. Ini adalah desain dari kemasan pizza mini. Pesan ini, alasannya kenapa memilih itu? Karena murah dan ekonomi bisa dibawa kemana-mana. Oke, siap. Lanjut. Ini kemasan untuk kentang goreng. Kenapa saya memilih ini? Karena mudah dibawa dan juga harganya ekonomi murah, tidak terlalu mahal. Lanjut. Ini adalah kemasan pizza. Saya memilih kemasan ini karena harganya murah dan mudah dibawa dan mudah dibuka konsumen. Coba dibuka. Oke. Nah Ini adalah desain apa itu? Burger mini yang saya pilih karena murah dan mudah dibawa kemana-mana. oke, yang ini Ini adalah kemasan kebab ayam. Saya memilih ini karena bahan-bahan mudah didapat dan murah. oke. Makasih. Oke. Selanjutnya di sini kita lakukan sesi sudah jelas ya presentasi mereka ya. Tanya jawab bisa siap? Oke, silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya untuk lapangan? Oke, silakan masih. Sebutkan syarat-syarat dalam pembuatan desain kemasan yang baik. Syaratnya yaitu harus dapat melindungi produk dari kotoran, mudah dibuka asal tutup, ekonomis dan efisien, dapat menunjukkan identitas, informasi, penampilan produk yang jelas. Setuju? Oke, betul. Ada lagi dari kelompok B untuk menanggapi kelompok A, silakan. Dan faktor penting apa saja yang harus ada dalam kemasan? Faktornya yaitu pengaman, ekonomi, komunikasi, estetika, identitas, dan pendistribusian. Oke. Sudah? Setuju? Oke, sip. Baik, karena waktunya mepet, 2 pertanyaan aja ya. Ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kita kelompok kelompok A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang LKPD-nya itu tolong dibawakan di depan. Setelah kita kelompok. Oke, sebelumnya
ya. Oh, sampai ini jadi dulu semua. Kalian sudah membuat segala sesuatu yang dimulai dari sederhana dulu. Ya, kalau kalian langsung tidak dari yang sederhana, modalnya banyak, belum tentu laku di pasaran. Kalau sederhana, kalau rugi, wajar, gitu ya. Intinya kalian sudah dapat dasarnya, sudah dapat ilmunya, sudah ngerti pakemnya. Ternyata bungkusnya setiap makanan itu ternyata tidak sama, ya kan? Kecuali satu, goreng. Ya kan? Pegangan tuh air satu gitu ya. Lalu yang lain susahnya itu bentuknya beda-beda kan, tidak sama kan? Untuk makanan A bentuknya ya nggak sama dengan makanan B. Oke ya. Nah, di sini kesimpulannya hari ini adalah desain kemasan harus mempertimbangkan faktor-faktor fungsional seperti perlindungan produk, kenyamanan dalam penggunaan, ya. Dan informasi yang disampaikan ke konsumen itu jelas. Ya. Itu. Yang nomor 2, kreativitas dan inovasi dalam desain kemasan dapat membantu produk bersaing lebih baik di pasar. Kalau saya kan kalian produknya hasil desain kemasannya itu standarnya di bawah harga, konsumennya suka sesuatu yang kreatif, mencolok, ya kan? Memang itu sifat dari konsumen itu seperti itu karena egonya manusia itu nomor satu adalah pasti gengsi dulu, ya kan? Gengsi dulu. Maka dari itu buat orang itu produknya itu misalnya kalau ada prestisnya, ada harganya, ada pride-nya, ada keberagamannya, konsumen akan bangga dengan beli produk kalian. Seperti yang saya sampaikan kemarin, sehingga orang itu mau buang kemasan itu lebih terkesan enak. Apalagi kalau kalian buat seri khusus yang limited misalnya, ya kan? Kalau limited itu bisa dijual sama kolektor itu dijadikan koleksi, gitu ya. Itu kesimpulannya. Terus sekarang pertanyaan terakhir dari saya, apakah kalian mendapatkan kendala dalam pembelajaran desain kemasan proyek hari ini? Tidak. Hijau. Oke, silakan. Ada kendala enggak? Tidak, Pak. Alasannya? Karena materi yang sudah dipahami dan pembelajarannya menyenangkan. Oke. Saja. Karena ada ide pembelajaran dan prakteknya, Pak, itu membuat kita jenuh. Oke, terima kasih. Oke. Dari sini ada yang tanyakan? Paham semua ya? Ngerti semua ya? Oke, apa namanya ketua kelas silakan untuk ditutup. Doa. Jaga sebelum mengakhiri hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan masih doa mulai. Doa susah. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita siapkan labeling atau pengemasan. Ya, ini kan sudah buat nanti dalam proses pengemasan sama pembuatan logo, nama dan yang lainnya lebih kompleks lagi. Jelas ya? Mungkin itu ya dari saya. Jika saya ada salah kata atau tindakan yang kurang menyenangkan terhadap kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti kalau pulang sekolah, jaga kesehatan, hati-hati di jalan, segera pulang. Sampai ketemu minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang